di sini adalah latar belakang. Dalam landscape bisnis yang kompetitif, biaya pengendalian termasuk biaya tidak langsung menjadi faktor krusial untuk kelangsungan perusahaan. Anggaran biaya tidak langsung yang akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Namun, menyusunnya bukanlah perkara yang mudah. Fluktuasi faktor eksternal dan internal membuat perencanaan biaya tidak langsung menjadi tantangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu pengembangan metode dan sistem yang efektif untuk mengumpulkan data yang relevan dan melakukan analisis komprehensif guna mencapai akurasi yang tinggi dalam anggaran biaya tidak langsung sehingga dapat meningkatkan probabilitas dan daya saing. Selanjutnya itu ada landasan teori, budget biaya pabrik tidak langsung. Anggaran biaya pabrik tidak langsung merupakan suatu perencanaan yang detail mengenai seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan proses produksi, namun tidak dapat secara langsung dibebankan pada produk tertentu dalam periode waktu yang akan datang. Anggaran ini mencakup berbagai pos biaya seperti penyusutan peralatan, biaya pemeliharaan, biaya utilitas, gaji tenaga kerja tidak langsung, seperti supervisor dan teknisi, dan biaya-biaya overhead lainnya. Tujuan dari penyusutan anggaran ini adalah untuk mengestimasi total biaya produksi tidak langsung yang akan dikeluarkan perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya, perencanaan produksi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama ada harga pokok produksi. Bersama dengan anggaran bahan baku dan upah tenaga kerja langsung, anggaran biaya pabrik tidak langsung digunakan untuk menghitung total biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua yaitu ada harga pokok penjualan. Anggaran ini juga menjadi komponen penting dalam menghitung biaya produksi yang telah terjual, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis profitabilitas produk. Yang ketiga yaitu ada budget kas. Yang selanjutnya itu ada data dan informasi yang diperlukan. Yang pertama, budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua yaitu berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan biaya pabrik tidak langsung. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat yaitu metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan pabrik. Yang kelima yaitu metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan atau biaya bersama. Kemudian di sini ada jenis biaya yang masuk kategori biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan mentah tidak langsung. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Ketiga ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang keempat biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva. Yang kelima ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu tetap. Dan yang keenam atau yang terakhir ada biaya overhead pabrik lain secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Kemudian yang selanjutnya masuk ke dalam gambaran umum perusahaan. Jadi PT Maju Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat-alat rumah tangga. Dalam proses produksi, perusahaan menggunakan tenaga kerja langsung seperti operator mesin dan tenaga kerja tidak langsung seperti supervisor, staf gudang, petugas kebersihan, dan staf administrasi. Pada tahun 2023, perusahaan mengalami peningkatan biaya tenaga kerja tidak langsung hingga 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menimbulkan kekhawatiran manajemen karena margin keuntungan perusahaan menurun dari 15% menjadi 10%. Kemudian selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama di sini ada perencanaan. Jadi yang dimaksud perencanaan itu adalah bagian desain dan perencanaan mengembangkan produk baru berdasarkan tren pasar. Yang kedua ada pengadaan bahan baku. Staf gudang bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan bahan baku tersedia tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada produksi. Yang dimaksud itu adalah operator mesin merakit komponen sesuai spesifikasi. Proses ini diawasi oleh supervisor. Kemudian yang keempat ada pengemasan dan pengiriman. Jadi produk diperiksa oleh staf kontrol kualitas, dikemas dan dikirim ke distributor.
Kemudian di sini ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada tabel biaya tenaga kerja tahun 2023. Yang pertama ada kategori tenaga kerja langsung dengan jumlah karyawan 300 dan total biaya 9 miliar dengan keterangan operator mesin di pabrik. Kemudian yang kedua ada kategori supervisor dengan jumlah karyawan 20 dan total biaya 600 juta dengan keterangan pengawasan produksi. Kemudian kategori yang ketiga ada kategori staf gudang dengan jumlah karyawan 50, total biaya 400 juta dengan keterangan pengelolaan bahan baku dan produk. Kemudian kategori yang keempat petugas kebersihan dengan jumlah karyawan 30, total biaya 300 juta serta keterangan kebersihan lingkungan pabrik. Kemudian kategori yang terakhir yaitu kategori staf administrasi dengan jumlah karyawan 100, total biaya 500 juta dengan keterangan pengelolaan dokumen dan laporan. Semua jika di total jumlah karyawannya ada 500, total biayanya ada 10 miliar 800 juta rupiah. Selanjutnya ada data penjualan tahun 2023. Yang pertama pada bulan Januari penjualan unit yaitu sebesar 25.000 unit yang pendapatan 12 miliar 500 juta dan margin keuntungannya ada 15%. Selanjutnya bulan Februari penjualan unitnya ada 22.000, pendapatannya ada 11 miliar dan margin keuntungannya adalah 14%. Selanjutnya bulan Maret ada penjualan unitnya ada 28.000 dengan pendapatannya 14 miliar dan margin keuntungannya adalah 13%. Selanjutnya pada bulan April penjualan unitnya 20.000 dengan pendapatan 10 miliar dan margin keuntungannya adalah 11%. Lalu bulan Mei 24.000 dengan keuntungan 12 miliar, margin keuntungannya 10%. Selanjutnya terakhir bulan Juni dengan penjualan 26.000 dengan pendapatan 13 miliar dan margin keuntungan 10%, yaitu jika di total adalah unit terjualnya adalah 145.000 dengan keuntungan 72 miliar 500 juta dan margin keuntungannya 10% sampai 15%. Masuk ke analisis, selanjutnya ada penurunan margin keuntungan. Penurunan margin keuntungan adalah data menunjukkan penurunan margin keuntungan dari 15% di awal tahun menjadi 10% di pertengahan tahun. Hal ini berkaitan dengan peningkatan biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, komponen biaya yang membengkak. Biaya tenaga kerja tidak langsung menyumbang 1,8 miliar atau 16,7% dari total biaya tenaga kerja. Faktor utamanya adalah lembur staf administrasi dan supervisor. Selanjutnya adalah efisiensi kerja rendah. A. Terdapat tumpang tindih tugas antara staf administrasi dan gudang. Selanjutnya yang B. Proses manual dalam pengelolaan laporan keuangan meningkatkan beban kerja. Lalu yang terakhir adalah penjualan yang tidak konsisten. Meskipun ada bulan dengan penjualan tinggi, Maret dan Juni, margin keuntungan tetap menurun karena tingginya biaya operasional. Selanjutnya ada perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan total biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKL. Dengan rumus BTKL sama dengan supervisor ditambah gudang ditambah petugas kebersihan lalu ditambah staf administrasi. Perhitungannya adalah BTKL sama dengan 600 juta ditambah 400 juta ditambah 300 juta tambah 500 juta dengan total adalah BTKL berarti 1 miliar 800 juta. Selanjutnya ada presentasi biaya tenaga kerja tidak langsung terhadap total penjualan. Rumusnya ada presentasi BTKL sama dengan BTKL dibagi total penjualan dikali 100%. Dengan perhitungan yaitu total penjualan selama 6 bulan adalah 72 miliar 500 juta. Presentasi BTKL-nya adalah 1 miliar 800 juta dibagi 72 miliar 500 juta dikali 100%. Maka presentasi BTKL adalah 22,48%. Lalu yang ketiga ada perhitungan margin keuntungan. Rumusnya adalah margin keuntungan dalam persen sama dengan pendapatan total biaya. Pendapatan dikurang total biaya dibagi pendapatan dikali 100%. Perhitungannya adalah margin keuntungan persen dalam bentuk persen sama dengan 72 miliar 500 juta dan 69 miliar
dibagi 72.500.000.000 dikali 100%, maka margin keuntungannya dalam persen adalah 4,83%. Selanjutnya, perhitungan untuk mengidentifikasi dampak penurunan biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah penghematan BTKL sama dengan BTKL dikali 10%. Untuk perhitungannya adalah penghematan BTKL dikurang 1.800.000.000 dikali 10%, dikurang 180 juta. Dengan penghematan ini, total biaya akan berkurang menjadi total biaya baru sama dengan 69 miliar dikurang 180 juta sama dengan 68 miliar 820 juta. Margin keuntungan baru adalah margin keuntungan baru dalam persen sama dengan 72.500.000.000 dikurang 68 miliar 820 juta dibagi 72.500.000.000 dikali 100%, maka margin keuntungan dalam persen adalah 5,07%. Dari poin-poin yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan yang pertama adalah dengan mengurangi biaya tenaga kerja langsung sebesar 10%, margin keuntungan dapat meningkat dari 4,83% menjadi 5,7%. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua adalah strategi efisiensi biaya seperti ini dapat berdampak signifikan pada perbaikan profitabilitas perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.